Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Muharram dalam Islam merupakan bulan perdana tahun Hijriah, sekaligus sebagai awal kalender tahun Hijriah karena menjadi penanda awal kejayaan dakwah Islam Nabi Muhammad SAW. Sementara pada bulan-bulan sebelumnya, Nabi Muhammad SAW mendapat banyak cobaan. Sementara secara bahasa, Muharram memiliki arti terlarang atau bulan yang diharamkan dalam bahasa Arab. Maksudnya, Muharram adalah bulan yang suci dan umat dilarang melakukan peperangan atau perbuatan dosa lain pada bulan tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36 yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Menurut tafsir Ibnu Katsir, keempat bulan haram yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Hal ini bersandar pada sabda Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya waktu telah berputar sebagaimana mestinya. Hal itu ditetapkan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam setahun ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram atau bulan mulia. 3 berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Lalu Rajab yang selalu diagungkan oleh Bani Mudhar, yaitu antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Selain itu, Muharram dianggap bulan yang mulia, bulannya Allah, karena Allah menerima taubat, mengangkat hingga melindungi para nabinya pada bulan tersebut. Ada 14 peristiwa penting di bulan Muharram, yaitu 1. Allah menerima taubat Nabi Adam setelah diturunkan dari surga. Kedua, Allah mengangkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi. 3. Allah menurunkan Nabi Nuh dari kapal setelah menerjang banjir bandang. Keempat, Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api yang dibuat oleh Raja Namrud. Kelima, Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Keenam, Allah mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara. Ketujuh, Allah menyembuhkan Nabi Yakub dari kebutaan melalui pakaiannya Nabi Yusuf. Kedelapan, Allah menyembuhkan Nabi Ayub dari sakit kulit yang berkepanjangan. Kesembilan, Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan Nun. 10. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kaum Bani Israel dari kejaran Fir'aun dengan menenggelamkannya di laut. 11. Allah mengampuni Nabi Daud atas kesalahannya. 12. Allah memberi Nabi Sulaiman kekuasaan berupa kerajaan yang besar. 13. Allah mengangkat Nabi Isa ke langit setelah dikepung bangsa Romawi. Ke-14. Allah mengampuni kesalahan Nabi Muhammad SAW yang telah lewat dan yang akan datang. Dari berbagai peristiwa bersejarah di bulan Muharram tersebut, terlihat bahwa Allah memberikan banyak pengampunan. Maka dari itu umat muslim dianjurkan melakukan berbagai amal baik pada bulan Muharram. Untuk itu, berhati-hatilah saat ingin berbuat dosa. Apalagi jika dosa tersebut dilakukan pada saat bulan Muharram. Di bulan Muharram, dosa yang diperbuat akan mendapatkan hitungan yang berlipat ganda. Sehingga dosa sekecil apapun sudah pasti akan membuat timbangan amal menjadi berat. Apalagi jika perbuatan tersebut melakukan dosa yang besar. Di saat yang sama, amalan baik yang dilakukan selama bulan Muharram juga akan dilipat gandakan. Inilah mengapa selama bulan Muharram, umat Islam yang beriman akan memanfaatkan momen tersebut dengan berbuat baik sebanyak-banyaknya dan juga lebih berhati-hati agar tidak melakukan tindakan yang dimurkai oleh Allah. Selain bulan Ramadan, bulan Muharram juga menjadi bulan yang sempurna untuk mengamalkan ibadah puasa. Barang siapa yang melakukan ibadah puasa selama bulan Muharram tentunya akan mendapatkan ganjaran yang sangat baik.
Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menganjurkan kepada umatnya supaya berpuasa Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Ketika ditanya tentang puasa Asyura, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa Asyura menghapus kesalahan setahun yang telah lalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya Asyura merupakan hari di antara hari-hari Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Benarlah bahwa Asyura merupakan hari-hari Allah, yang pada hari itu al-haq mendapat kemenangan atas kebatilan. Orang-orang mukmin yang sedikit mendapat kemenangan atas orang-orang kafir yang banyak. Pada hari itu pula Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Maka berpuasalah Nabi Musa alaihissalam sebagai wujud syukur kepada Allah. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, maka beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Beliau bertanya kepada mereka, ada apa ini? Mereka menjawab, ini adalah hari yang baik. Pada hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Maka Nabi Musa berpuasa pada hari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, saya lebih layak dengan Nabi Musa dibandingkan kalian. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa Asyura. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Pada mulanya puasa Asyura diwajibkan, tetapi setelah Allah mewajibkan puasa pada bulan Ramadan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berkehendak silakan berpuasa, dan barang siapa berkehendak silakan meninggalkan atau tidak berpuasa. Mungkin ada orang yang berkata, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Asyura, mengikuti orang-orang Yahudi, padahal kita diperintahkan untuk menyelisih mereka, yaitu orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Jawabannya adalah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpuasa Asyura pada zaman jahiliyah. Bahkan orang Quraisy pun berpuasa pada hari itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa Asyura itu sebelum beliau datang ke Madinah, yang di sana bertemu dengan orang-orang Yahudi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan kabar orang-orang Yahudi bahwa Nabi Musa alaihissalam berpuasa pada hari itu sebagai wujud syukur karena Allah telah menyelamatkannya dari Fir'aun. Maka orang-orang Yahudi pun mengagungkan hari itu. Asmazari berpendapat bahwa pembenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Yahudi mungkin setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi wahyu tentang kebenaran mereka dan kabar itu telah sangat masyhur pada beliau. Atau mungkin orang Yahudi yang telah masuk Islam seperti Ibnu Salam telah mengabarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebenaran kabar tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menyamai Yahudi dalam mengagungkan hari Asyura dengan cara mereka. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelisihi mereka, yaitu dengan niat melakukan puasa 1 hari sebelum Asyura, yaitu pada tanggal 9 Muharram. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat supaya berpuasa, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya hari itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada tahun depan insya Allah kita puasa tanggal 9. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat sebelum datangnya tahun berikutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya aku mendapati tahun depan, maka aku akan puasa tanggal 9. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal sebelum itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.